saya akan mempresentasikan 13 video pembelajaran anatomi dan fisiologi tentang sistem pencernaan. Dosen pengampu Bapak Hendrik Widiharto, Sarjana Keperawatan Nurs MPD. Saya adalah salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Saya prodi D3 Rekam Medis. Yang pertama, kita harus tahu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan atau sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserapkan oleh tubuh, yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Proses pencernaan. Yang pertama, pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil dan halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Yang berikut anatomi sistem pencernaan. Yang pertama, saluran pencernaan. 1. Rongga mulut. 2. Faring. 3. Esophagus. 4. Lambung. 5. Usus halus. 6. Usus besar. 7. Rektum. 8. Anus. 1. Rongga mulut. Rongga mulut merupakan sebuah bagian tubuh yang terdiri dari 1. Bibir terdiri dari bibir bagian atas dan bawah yang saling bergerak sebagai pintu masuk ke rongga mulut. 2. Gigi. Gigi merupakan bagian keras dalam anatomi mulut yang berfungsi untuk mengunyah dan mencernakan makanan. 3. Gusi. 4. Lidah. 5. Amandel. 6. Uvula. 2. Faring atau tekad. Faring berbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring. Bagian atas terdiri dari langit-langit mulut, lunak dan keras. Orofaring. Bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel. Dan laringofaring. Bagian bawah terdiri dari epiglottis dan saluran menuju esophagus atau laring. 3. Esophagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran panjang yang berhubungan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 20-25 cm. Dimulai dari trakea, atau batang tenggorokan, dan memanjangkan hingga bagian atas lambung Anda. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglottis. Yang keempat, lambung. Gaster atau ventriculus. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intral abdominal. Letak yang pertama di antara esophagus dan duodenum. Yang berikut berada di dalam peritoneum dan ditutup oleh omentum. Yang berikut berada di daerah epigastrium dan meluas ke hypochondrium kiri, terbentuk melengkung seperti huruf J. Yang berikut oblik, miring atau melintang dari kiri ke kanan menghilang abdomen tepat di bawah diafragma. Selanjutnya, fungsi secara umum. 1. Penyimpanan makanan. 2. Produksi kimus. 3. Digesti protein. 4. Produksi mucus. 5. Menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. A. Enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptide dan asam amino. B. Lipase berfungsi memecahkan lemak menjadi asam lemak dan
gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. C. Asam klorida berfungsi memecah protein dan melawankan virus atau bakteri dalam makanan. D. Hormon gastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan lambung saat mencernaan makanan. 6. Produksi faktor intrinsik. 1. Glycoprotein yang diskrein sel protein. 5. Usus halus. 1. Usus halus yang juga biasa disebut usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus merupakan tempat sebagai besar proses pencernaan dan penggarapan nutrisi makanan terjadi. 2. Usus halus terbentuk dari otot dan membran yang dapat mengeruk gerak di dalam rongga mulut. 3. Usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dan diameter 2,5 cm. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penggarapan. Sebagai besar proses pencernaan dan penggarapan nutrisi dari makanan minuman terjadi dalam usus halus. 6. Usus besar. Pengertian usus besar. Usus besar merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Orang ini memiliki peran penting untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan yang mengelilingi seluruh rongga mulut. Organ ini disebut juga dengan kolom memanjang dari cecum, kantung yang menghubungkan ileum ujung usus kecil dengan kolon sampai ke atas.